Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ST Family, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Abi dan Umi ya. Di video kali ini insya Allah Abi dan Umi akan berbagi tips bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga. Setelah pada video yang lalu ya kita menceritakan bagaimana proses pertemuan kita dan juga rumah tangga kita yang sudah diceritakan di video yang lalu. Memang usia kita jauh berbeda ya saat pertemuan, dan alhamdulillah sudah hampir 19 tahun kita berumah tangga, dan sampai saat ini kita masih bisa alhamdulillah menjaga keharmonisan ya. Ya bisa dibilang kita belum pernah bertengkar dan lain sebagainya lah yang mengundang konflik dalam rumah tangga. Dan di sini kita akan berbagi tips ya. Ini bukan berdasarkan ini berdasarkan pengalaman saja. Jadi mungkin beda dengan teori-teori orang di sana karena memang kita berdasarkan pengalaman pribadi. Namun sebelumnya seperti biasa kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin atas segala nikmat yang telah diberikan ya kepada kita semua ya Mi ya. Dan juga mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan harapan kita bisa mendapatkan ridho Allah dan juga syafaat Rasulullah kelak di yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya, semoga sholawat kita dijadikan wasilah kita dapat ridho Allah terutama ya, dan juga syafaat Rasulullah SAW. Nah baik teman-teman, seperti di awal bahwa kita akan menceritakan dan berbagi tips ya bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga yang selama ini alhamdulillah kami rasakan bersyukur kepada Allah, walaupun kami beda usia yang sangat jauh ya, bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Kita nggak aneh-aneh ya sebenarnya ya. Ya memang awal-awal teman-teman 2 tahun pertama sangat sulit lah untuk menjaga keharmonisan, terutama perbedaan usia yang sangat jauh. Kenapa? Karena yang namanya beda usia, apalagi Umi waktu itu baru 16 masuk 17 ya. Mungkin lagi senang-senangnya main, sementara saya udah 34 masuk 35 yang sudah mulai cicingan gitu teman-teman. Sudah mulai nggak suka keluyuran ya. Pokoknya pingin yang positif-positif saja karena memang sudah ambang masuk 40 lah gitu. Jadi sudah mulai berpikir hal-hal yang positif. Jadi mubazir waktu kalau misalkan. Nah sementara Umi masih dalam ya mungkin baru masuk puber ya teman-teman. Nah ini yang sangat sulit, tapi alhamdulillah bisa kita lewati ya Mi ya. Ya dan sangat luar biasa gitu. Bahkan bisa dibilang gimana ya, teman-teman sering bertanya, terutama teman-teman yang sering diskusi sama Abi Mi. Nah, dulu kan pernah ya diskusi para ustadz kayak ustadz saja ya, diskusikan dulu ya Mi ya pernah. Sampai sering bertanya, bagaimana sih sarannya gitu bisa menjaga rumah tangga tetap harmonis, kayak tidak ada masalah. Padahal sebenarnya masalah kita sangat banyak ya, sangat banyak teman-teman, dari mulai ekonomi, permasalahan keluarga dan lain sebagainya banyak sekali. Cuman alhamdulillah karena memang niat dari awal kita memang ingin berumah tangga ya benar-benar rumah tangga yang Islami gitu. Jadi itu awalnya ya. Jadi niatnya juga sudah ya mungkin benar, terus prosesnya juga insya Allah benar juga ya. Dan juga ya kita berumah tangganya juga pengen jadi sebelum ketika sedang melaksanakan akad nikah dan juga pasca akad nikah atau ketika kita sedang melaksanakan rumah tangga ya tujuannya seperti itu ya. Ya berusahalah untuk itu. Jadi tidak keluar dari konsep awal, tidak keluar dari niat awal. Ya mungkin Umi waktu itu kan diceritakan kemarin juga pertemuannya ya kita mah gimana ya. Ya Umi gagal nikah, saya Abi ditinggalkan nikah, ya udah ketemu. Ya itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir-pikir kita tafakur malah bersyukur ya Mi ya. Abi gagal nikah, Umi gagal nikah, ternyata kita dipertemukan ya yang alhamdulillah sampai saat ini, walaupun secara ekonomi mah kita mah ya jauh lah dengan orang-orang ya Mi ya. Ya kita mah
hidup sederhana ya, jauh lah gitu, jauh lah dengan kehidupan orang-orang yang wah gitu. Nah, apa sih tipsnya? Ya, di sini kita akan berbagi. Tapi sebelumnya kita ceritakan konfliknya dulu ya teman-teman, ceritakan konfliknya dulu. Nah, pernah Umi sampai mau pulang nih ceritanya, mau pulang tengah malam teman-teman. Nah, ini saking lucu-lucunya, ini cerita lucunya ya. Jadi teman-teman, si Umi ini ceritanya hanya pingin dipeluk gitu. Karena memang lagi masa puber, sementara kebiasaan Abi kan tidurnya tengkurap teman-teman. Jadi kalau misalkan tidur minggir atau tidur talentang itu nggak bisa tidur gitu, sementara si Umi pengen dipeluk terus. Ya sebenarnya sih nggak masalah, cuman ya pinginnya kan waktunya tidur gitu. Akhirnya dia kabur bawa buntelan teman-teman, lucu kan, tengah malam bawa selimut keluar. Nah, bagaimana sikap Abi ya? Ya biarin aja, ya bukannya tega. Karena apa? Karena yakin si Umi ini gak bakalan berani gitu pergi. Kenapa? Pertama tengah malam, kedua rumahnya dekat makam. Ya jadi pemakaman gede teman-teman. Jadi ya yakinlah dengan situasi yang sehari-hari saja. Untuk waktu itu WC-nya masih di luar ya Mi ya. Iya. Mau buang air kecil saja harus diantar, apalagi pulang yang di tempat yang rawan lah kayak gitu ya. Yakin dibiarin aja sambil sebenarnya ketawa gitu ya. Ya akhirnya kan ya balik lagi gitu, balik lagi. Nah itu ingat Mi, nah, cuman pengen dipeluk. Nah saking gimana, saking memang perbedaan usia teman-teman, perbedaan usia. Nah kalau misalkan kita tidak saling pengertian, hal-hal seperti itu ya Mi ya bisa masalah gitu. Belum lagi masalah ekonomi ya, ekonomi di saat itu Abi tuh punya gaji, bukan gaji, gaji cuma 30.000 teman-teman. 30.000 bagaimana bisa hidup ya Mi ya? Tapi ya begitulah ya, kalau Allah yang menghendaki ya sampai sekarang ternyata buktinya kita adem-adem aja ya, udah 18 tahun nggak masalah. Jadi intinya kita nerima sama, pertama kita nggak ada yang disembunyikan ya di awal. Ya saya cuma penghasilan segitu ya, Umi mau nerima gitu. Jadi ketika ada tuntutan lain ya aneh gitu kan. Abi kan udah bercerita gitu. Ya baru-baru normal teman-teman. Ya setelah kita ditinggal anak yang pertama ya mulailah kita bisa menyesuaikan. Nah 2 tahun pertama ini yang paling berat teman-teman. Kenapa berat ya? Beratnya karena kita jauh usia ya, itu. Jadi kita butuh adaptasi yang benar-benar, penyesuaian ya. Nah bagaimana tipsnya kalau kita gimana ya? Yang pertama kita sering berjamaah ya, berjamaah teman-teman kuncinya. Kita hanya berjamaah. Yang pertama itu berjamaah sholat. Ya, itu kuncinya. Kenapa? Karena yakin di dalam sholat itu ada rahasia yang tersembunyi ya, yang kadang-kadang otak kita yang nggak nyampe untuk ke sana. Ya, saya punya pikiran, Mi, Abi punya pikiran. Tidak mungkin sholat dijadikan sebagai tiang agama kalau tidak ada rahasia di balik sholat untuk semua kehidupan. Gitu. Terus sholat itu kan sebagai barometer, tolok ukur setiap amal. Bahkan ketika sholatnya ditolak, maka yang lain amalnya tidak akan dilihat lagi. Artinya ya gugurlah semua amalnya. Nah berarti dalam kehidupan juga ya kuncinya sholat gitu. Nah termasuk dalam rumah tangga, kehidupan itu kan ya termasuk di dalam rumah tangga gitu. Nah dalam rumah tangga itu kita menerapkan selalu ya kalau misalkan tidak terlalu sibuk lah, kita memaksakan untuk ada waktu yang berjamaah walaupun hanya 1 waktu. Biasanya kita maghrib paling ya, maghrib. Nah, kalau ngajar Abi waktu itu ngajar di masjid. Jadi ya nggak bisa ya waktu itu. Kita paling subuh ya Mi ya. Adalah pokoknya waktu lah yang berjamaah. Nah kalau kesininya kalau udah belasan ya kita memaksakan. Pokoknya kita mengalokasikan waktu teman-teman sampai hari ini kita itu untuk maghrib ya. Kebetulan anak yang si bungsu itu masih kita ajar berdua ya Mi ya. Jadi kita berusaha teman-teman. Saya sadar gitu ya sebagai laki-laki itu harusnya sih ke masjid gitu kan. Tapi rumah tangga juga harus dipertahankan. Jadi kita menyediakan 2 waktu antara maghrib dan isya untuk berjamaah bareng-bareng. Nah terus kita wirid bareng-bareng ya, zikir bareng-bareng itu. Jadi yang dipertahankan. Akhirnya karena mungkin kadang-kadang nggak terlalu sering juga ya kita salaman ya, gitu nggak terlalu sering juga. Cuman kan kita udah komitmen, itu seperti itu. Ya salaman kan ya seharusnya memang seperti itu.
Tapi kan hanya dengan kode, dengan kita sama-sama mengajar anak, itu kan sering kebersamaan seperti itu. Nah cuman itulah yang kita lakukan, dan alhamdulillah sampai detik ini mungkin bahkan banyak orang yang merasa gimana ya mungkin enggak sih kalau dibilang syiriknya enggak ya, gimana ya, mungkin banyak orang yang kadang-kadang bertanya-tanya gitu loh. Ada yang bertanya, kenapa sih kok bisa gitu? Ini yang banyak bertanya, bahkan konsultasi teman-teman. Karena memang mungkin banyak di antara mereka yang justru bertengkar, selalu bertengkar. Karena kita itu selalu didiskusikan. Ya misalkan terutama Umi kan ya mungkin pertama ya istri, kedua ya memang kewajiban suami yang mendidik gitu. Jadi kita itu selalu ya Abi memposisikan sebagai guru gitu kan. Ya seperti itu. Jadi Umi itu ya mungkin Umi merasa bahwa memang waktu itu ya pantasnya jadi murid ya waktu itu kan. Ya karena kebetulan Umi sekolahnya bukan di tempat Abi mengajar, jadi ya tidak pernah bertemu ya seperti itu. Cuman yang memposisikan, dan Umi tahu bahwa ya Abi itu kesehariannya seperti itu. Jadi Umi memposisikan sebagai siswa, mahasiswi gitulah. Ya sebagai murid, dan Abi memposisikan sebagai guru. Jadi Umi sering bertanya masalah yang berhubungan, dan yang ditekankan adalah akidah. Ingat kan Mi ya, akidah. Jadi kalau misalkan gini Mi, ya, teman-teman seperti ini, kalau misalkan ada permasalahan yang timbul, taruhlah ekonomi yang sulit. Jadi bukan masalah ekonominya, tapi kita ya pangkal permasalahan. Ya, misalkan gini, ya ambil contoh, misalkan sulit ekonomi, kita selalu diskusinya seperti ini teman-teman. Jadi misalkan ya kesulitan ini pasti ada hikmahnya, dan kita bawa ayat Al-Qur'annya, Al-Hadisnya. Jadi saya itu selalu berpatokan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah ini keterangannya, dan itu bukti-buktinya. Jadi selalu memberikan contoh-contoh bukti-bukti yang ya bisa dilihat, bisa dibaca. Terus kalau kita misalkan nonton sinetron juga kadang-kadang itu kan jadi bahan pendidikan namanya. Gitu, seperti itulah contohnya. Ya, terus kita renungkan dengan kepala dingin. Ya bukan berarti nggak ada masalah ya. Ya kalau bentok-bentok kecil sih sering, terutama masalah anak-anak ya. Ya bentok-bentok kecil, tapi nggak sampai apa gitu. Karena ya cuman itu bumbu kali ya gitu. Cuman kalau sampai bertengkar atau apalah nggak pernah gitu. Belum pernah lah kita merasakan seperti itu ya. Terus yang kedua ya, kita itu selalu silang ya. Ini silang. Nah yang pertama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, kita berusaha berjamaah, itu zikir bareng-bareng, nah, itu ya. Terus kita selalu diskusikan permasalahan. Ini mungkin ini berbeda dengan tips orang lain, karena ini pengalaman pribadi, ini pengalaman kita ya. Ini bukan berdasarkan pengetahuan ahli, bukan ini. Benar-benar pengalaman kita, itu yang kita terapkan. Terus untuk menjaga keharmonisan sesama keluarga, karena nikah itu kan bukan hanya Umi dan Abi kan, harus bersama keluarga. Kalau ada rezeki ya kita silang gitu. Jadi Abi memberikan ya ke mertua gitu. Mertua kan istilah saja, sebenarnya orang tua kan. Jadi Umi disuruh memberikan ke orang tua Abi seperti itu. Jadi disilang gitu, kayak gitu. Terus ya kalau ada kebahagiaan kita selalu cerita ke orang tua ya. Tapi kalau kesulitan itu kita paling anti ya cerita ke orang tua gitu. Jadi selalu ditutupi lah masalah kesulitan. Tapi kalau kebahagiaan orang tua dikasih. Ya, misalkan kita lagi ada rezeki gitu kan, kita selalu cerita ke orang tua. Tapi kalau masalah kesulitan ya kadang-kadang kita berkunjung juga nggak mau ya. Seperti itu. Karena memang mau menutupi. Karena kalau menurut kami itu dengan memunculkan kesulitan atau ya menceritakan kesulitan ke orang lain itu justru akan memperumit masalah itu. Termasuk nah, terus untuk anak-anak ya. Nah, anak-anak juga kan bisa menjadi penyebab rumah tangga ya istilahnya ada konflik ya. Kita itu selalu sama-sama menyempatkan waktu mendidik anak-anak bareng-bareng gitu. Kalau yang gede udah kita ajak diskusi ya. Karena memang udah gede ya. Udah gede, udah masuk SMA, jadi kita ajak diskusi gitu. Kalau yang kecil kita didik bareng-bareng. Ya, misalkan Umi bagian Qur'annya, Abi bagian tajwidnya, kayak gitu dibagi-bagi aja gitu. Jadi supaya anak itu merasa bahwa orang tua itu bertanggung jawab dua-duanya ya, seperti itu. Nah, jadi tips kita tuh cuman itu. Jadi
kita selalu berjamaah bersama. Terus kalau misalkan ada kesalahan, nah setelah sholat kita langsung saling memaafkan, itu aja. Dan gak pernah ngomong maafkan kesalahan enggak lah ya, belum pernah ya kita yang ngomong. Jadi diceritakan permasalahannya enggak gitu. Terus paling ada juga ya, terus kalau misalkan kita ada masalah itu paling nggak ngomong ya, sehari 2 hari gitu nggak ngomong teman-teman. Tapi nggak sampai ini nggak ngomong. Terus kadang-kadang kita kalau habis sih sukanya ya gurauin Umi gitu kan, pokoknya di kaleketek aku malah pokoknya bikin ketawa lah Umi gitu. Jadi atau saya yang sama sifatnya tuh sama teman-teman. Kalau misalkan saya tuh ada sesuatu yang tidak disukai, bukan apalagi sampai nampar ya, Abi itu memilihnya apa? Diam gitu. Ditanya nggak jawab lah, paham berarti ada sesuatu yang kurang disukai. Nah Umi yang gimana gitu, dulak-delek lah teman-teman supaya baik kan gitu ya. Nah seperti itu ya. Kalau misalkan ya seperti itu ya, kita tipnya ya nggak aneh-aneh, dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa harmonis ya. Bahkan saat Abi udah usia 50-an ini sekarang, Umi udah berapa tahun nih? 36. Udah 36. Nah, 36 ya udah. Tapi alhamdulillah ya. Terus Umi juga belum pernah lah ada kecurigaan, walaupun ya waktu dulu kan paling kita keluar, Abi kan keluarnya ngaji ya Mi ya. Nah gitu, waktu dulu pernah lah, bukan niat sombong sih, dulu pernah menjadi ya kecil-kecilan ketua majelis ulama ya di desa gitu teman-teman, pernah seperti itu ya. Ya paling keluarnya ngaji gitu. Nah gitu. Dan juga pernah tapi pas waktu musim diskusi gitu ya Mi ya, sampai larut malam, tapi tahu keluarnya kemana gitu, nggak ada kecurigaan. Terus kalau Umi pergi kemanapun harus minta izin itu. Ya bukan apa-apa sih, supaya tahu perginya kemana gitu. Lagian nggak mungkin kan nggak ngizinin. Ke mama aja. Ya, ke mama misalkan kan. Ya kalau misalkan nggak tahu kan, kalau misalkan ada keperluan kan susah nyusulnya gitu ya. Makanya itu. Jadi bukan terlalu ketat gimana gitu lah. Ya memang seharusnya kan minta izin, seharusnya, tapi bukan tujuannya ketat seperti itu sih. Ya, karena siapa tahu kan waktu Umi lagi nggak ada tamu yang membutuhkan Umi kan, jadi tahulah sedang kemana gitu. Nabi juga nggak, bagian kita kerjanya di rumah ya gitu. Baiklah teman-teman, seperti itulah, semoga bermanfaat ya. Jadi rahasianya kita berjamaah ya, berjamaah itu ya, sholat berjamaah. Nah untuk teman-teman yang mau berumah tangga atau dalam rumah tangganya ada ya sedikit konflik gitu ya, jadi solusinya yang pertama lakukan berjamaah. Terus kalau ada kesalahan cepat akui ya, dan kesempatan setelah sholat itu, setelah sholat langsung minta maaf. Nah, walaupun gak diucapkan bakal paham kok ketika kita ngulurin tangan minta ini, udah paham lah mana minta maaf gitu. Biasanya malu yang kalau nggak biasa, karena memang banyak yang teman-teman merasa malu sana sholat berjamaah terus minta maaf, malu apaan gitu kan. Nah karena tidak biasa, jadi biasakan dari awal. Nah kalau misalkan awal-awal sulit ya berjamaah, paksakan karena biasanya malu ya. Terus balik kanan setelah sholat minta maaf gitu kan. Kasih contoh anak-anak gitu kan. Udah, tipnya seperti itu. Alhamdulillah selama kurang lebih hampir 20 tahun lah kita. Sebentar lagi 20 tahun ya. Berapa tahun ya? 19 ya kan, sebentar lagi 20 tahun. 20 tahun rumah tangga, insya Allah lah kita gak akan ada masalah. Amin ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video, dan jangan lupa dukungannya ya. Insya Allah kita akan kasih tip-tip yang lainnya ya, terutama dalam mendidik anak, menciptakan anak yang soleh, walaupun ya kita juga masih berusaha, tapi insya Allah akan berbagi tips juga ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya ya dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.